Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan kata-kata yang ada yang kita dengarkan tadi. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dalam pengalaman hidup kita masing-masing, semua orang punya pergumulan. Setiap orang punya beban yang berbeda-beda. Setiap orang punya salib dalam kehidupannya. Kadang kita menyerah. Kita ingin menyerah dalam hidup. Kadang kita mempertanyakan kesetiaan Allah. Kadang juga kita mempertanyakan Allah itu ada atau tidak. Kalau ada, kenapa saya bergumul dengan beban yang begitu berat dalam kehidupan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di balik semua pertanyaan-pertanyaan yang demikian, hari ini kita diingatkan dalam firman Tuhan. Hari ini dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau menderita terus. Tuhan selalu meneguhkan engkau melalui setiap orang yang ada di sekitarmu. Tapi kadang kita tidak mampu melihat itu karena fokus kita hanya pada pergumulan dan penderitaan, sehingga menutup mata kita terhadap belas kasih dan kebaikan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Siapapun Anda, seberat apapun dosa yang pernah Anda lakukan, Tuhan tidak menghukum Anda. Tapi Tuhan selalu memberikan Anda dan saya kesempatan untuk mengambil langkah pertobatan. Maka mari kita ambil langkah yang diberikan Tuhan secara baik. Kita mengambil berkat dari Tuhan secara baik. Kita memperbaharui diri kita agar kita menjadi menyala, sumbu kita tidak terpadamkan. Dan dari pengalaman yang sumbu yang berkedip-kedip itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menceritakan kepada orang lain bahwa kita pernah mengalami sumbu kita yang berkedip-kedip. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita kepada Allah, sumbu kita akan menyalanya semakin besar dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah, seberat apapun pergumulan hidupmu, Tuhan sedang berjalan bersama engkau. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikanlah mereka harapan akan kesembuhan berkat belas kasih dan kerahiman. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat sukacita dan kesehatan. Biarlah mereka boleh setia mendampingi orang-orang sakit, agar orang-orang sakit melihat kehadiran-Mu dalam diri mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.